يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، لا سيما باقيات الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حضرات المكرمين، وبالخصوص سماحة آية الله الشيخ الدكتور حكيم الله وأساتذة إخواني وأخواتي رحمكم الله. Kita berada masih pada bulan yang utama, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Allah turunkan rahmat, maghfirah dan keberkahan. Syahru du'itum ila diyafatillah wa ju'iltum min ahli karamatillah. Anfasakum fi tasbih wa naumakum fi ibadah wa du'aukum mustajab wa amalukum maqbulah. Fas'alullah biniyatis sadiqah wa qulubil tahirah ayuwafiqakum bisyamihi wa tilawati ayatihi. Bulan yang kita dipanggil untuk menghadiri jamuan Allah, dan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mulia dan utama. Nafas-nafas kita sebagai tasbih, tidur-tidur kita sebagai ibadah, doa-doa kita diijabah, dan amal-amal kita diterima. Mohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus, dengan hati yang bersih, agar Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah puasa dan membaca ayat-ayatnya. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk sedikit mengambil pelajaran dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam yang berasal dari kitab Nahjul Balaghah. Satu kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang merupakan kumpulan khutbah, kumpulan risalah, dan kata-kata pendek, kalimatul qasirah min Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Kumpulan dari kalimat-kalimat, kata-kata khutbah dan risalah yang sangat indah, sangat luar biasa. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang luar biasa terkait dengan Nahjul Balaghah ini. Nahjul Balaghah dikumpulkan oleh Syarif Ar-Radhi yang mengumpulkan seluruh perkataan Imam Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai dengan syahadahnya Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Khutbah yang paling awal yang dikumpulkan dalam Nahjul Balaghah ini yaitu khutbah ketika Imam Ali bin Abi Thalib sedang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu khutbah yang kedua adalah khutbah ketika Al-Imam Ali alaihissalam mengantarkan kekasih jiwanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam untuk berada di samping ayahanda tercintanya, mengembalikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beragam khutbah-khutbah yang sangat luar biasa keagungan kemuliaannya. Ibnu Abil Hadid menyebutkan di dalam muqaddimah pada syarah Nahjul Balaghah, anna ilmuhu ilmu ilahi wa syarafuhu bisyarafi ma'lum fa inna ma'lumuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan pada muqaddimah kitab syarah Nahjul Balaghah oleh Ibn Abil Hadid Al-Mu'tazili bahwa kemuliaan keilmuan dari Imam Ali bin Abi Thalib tidak lain adalah karena ilmu ilahi. Kemuliaan keilmuan itu tergantung pada apa yang dibicarakan, apa yang menjadi objek dari ilmu itu, yang tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa terkait dengan Nahjul Balaghah ini. Alimna bi anna zalika yatadamman min ajaib balaghah wa ghara'ibil fasaha wa sawakibul kalamu diniyya wa dunyawiyya ma la yujad mujtami'an fi kalam wala majmu' al-atrafi fi kitab. Seorang pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah menulis, Al-Alusi menyebutkan bahwa telah jelas pada kita semua bahwa di dalam kitab Nahjul Balaghah ini terkandung keajaiban-keajaiban dari puncak pembicaraan Al-Balaghah dan beragam hal-hal yang luar biasa kefasihannya, meliputi pernyataan dan perkataan urusan agama maupun urusan dunia. Tidak kita temukan kumpulan dari semua perkataan ini pada kitab apapun kecuali apa yang ada di sini. Dalam pernyataannya yang lain, dia sebutkan zalikal kitabul ladzi aqamahu Allah hujja wadiha ala anna aliyan kana ahsanul misal hayyul linuril Quran wa hikmati wa alamahu wa hidayatihi wa ilmihi wa hidayatihi wa ijazihi wa fasahatihi. Al-Alusi mengatakan itulah kitab yang Allah menegakkan hujahnya yang sangat jelas bahwa sesungguhnya Ali adalah contoh hidup bagi cahaya Al-Quran dan hikmahnya, bagi ilmunya dan petunjuknya, bagi keajaibannya dan kefasihannya. Puncak kefasihan dalam lughah Arabiyah, dalam perkataan Arabiyah adalah apa yang dinyatakan di dalam Nahjul Balaghah ini. Di dalam kitab Ibnu Abil Hadid mengatakan, wa amal fasahatu fahuwa alaihi salam imamul fusaha. Sesungguhnya kefasihannya dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dialah imam yang paling fasih atau puncak kefasihan. Wasayyidul bulagha, penghulu dari keutamaan dalam berbahasa. Wa fi kalami kila,
dalam perkataannya itu dinyatakan duna kalamul khaliq wa fawqa kalamil makhluqin. Sesungguhnya perkataannya itu berada di bawah perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi di atas seluruh perkataan makhluk yang ada. Betapa luar biasa apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin pada Nahjul Balaghah ini. Kumpulan dari seluruh khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Syekh Muhammad Abduh menceritakan bahwa aku pernah mendengar ketika aku masih dalam keadaan muda, ada seorang khatib yang berbicara begitu fasihnya, begitu balighnya perkataannya dalam khutbah-khutbahnya itu, sehingga semua orang yang menyaksikannya, mendengarnya, merasakan kelezatan dalam telinganya dan terpesona luar biasa, seakan-akan berada dalam pengaruh sihir yang luar biasa. Sehingga aku mencari perkataan apa yang telah disampaikan oleh khatib ini. Sampai satu masa aku menemukan bahwa apa yang disampaikannya itu ada semua di dalam Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ini Muhammad Abduh menyatakan adalah kumpulan seluruh penafsiran ayat-ayat Al-Quran, seluruh penafsiran atas hadis-hadis Nabi, seluruh perkataan para filosof, seluruh perkataan para hukama, seluruh perkataan para fusaha, orang-orang yang fasih dalam perkataannya, seluruh perkataan ahli udaba, ahli penyair, dikumpulkan dalam satu perkataan. Itulah yang dinyatakan dan diungkapkan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Betapa luar biasanya kitab ini. Tapi sayangnya para ulama-ulama kita mengatakan bahwa di antara kitab yang jarang disentuh, menjadi asing, bahkan di kalangan para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam sendiri, kitab Nahjul Balaghah ini adalah kitab yang asing. Sedikit sekali dari para pecinta Ahlul Bait yang mengambil pelajaran, mempelajari, melakukan penelitian at-tahqiq, melakukan upaya untuk menggali apa yang disampaikan pada Nahjul Balaghah ini. Sepanjang sejarah ini, dari kurun ke-6 sampai sekarang, saya kumpulkan baru sekitar 54 dari syarah terhadap Nahjul Balaghah ini. Dari awal diungkapkan, dari awal dikumpulkan oleh Syarif Ar-Radhi sampai dengan sekarang, keseluruhan dari syarah Nahjul Balaghah itu ada sekitar 54 syarah. Padahal ini kitab yang luar biasa. Ulama-ulama menghasilkan karya-karya yang besar luar biasa sepanjang sejarah. Ulama-ulama kita begitu luar biasa, produktif luar biasa. Tetapi sayangnya masih sangat jarang mereka yang melakukan takhasus untuk menggali Nahjul Balaghah. Pernyataan ini bukan dari pernyataan saya, tapi pernyataan dari Alamah Jawadi Amuli. Salah satu kitab yang sampai sekarang masih berada dalam keterasingan, justru di kalangan pecinta Ahlul Bait sendiri, itulah Nahjul Balaghah. Apalah lagi di kalangan selain dari Ahlul Bait, padahal di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa, sangat agung. Kita dapati khutbah-khutbah Imam Ali yang sangat dahsyat tentang alam semesta, tentang ketuhanan, tentang terciptanya beragam planet-planet yang ada,
bahkan setiap binatang yang ada, tentang bagaimana warna burung terjadi, bagaimana Allah menciptakan dunia ini, bagaimana Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, menciptakan manusia dengan keragamannya, menghadirkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan, kehadiran Al-Imam Al-Hujjah alaihissalam. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini digambarkan dan diceritakan, disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam bidang sosial ijtimaiyah, dalam bidang keluarga, persoalan dengan diri kita, persoalan politik, bahkan hak-hak azazi manusia. Sebelum orang berbicara tentang hak azazi manusia, Imam Ali sudah menyampaikannya. George Jordak, salah seorang muhakkik dari Lebanon, yang begitu memiliki kecintaan yang khusus kepada Imam Ali dan menulis karya Sautul Adalah, Suara Keadilan, dan dia yang menyampaikan kepada PBB tentang perkataan-perkataan Imam Ali alaihissalam yang terkait dengan hak-hak azazi manusia. Saya bisa bayangkan seorang ilmuwan Nasrani, tapi betapa kagumnya dirinya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada beragam syarah. Di antara syarah yang paling awal adalah Syarah Nahjul Balaghah Ar-Rawandi. Kemudian dilanjutkan adalah Syarah Nahjul Balaghah Ali bin Zainal Baihaqi. Ada lagi Syarah Alam Nahjul Balaghah Said Sanad misalnya, dan beragam lainnya. Salah satu syarah yang cukup tua, apa yang saya bawa saat ini, ada 2 jilid. Ada Syarah Nahjul Balaghah oleh Ibn Maysam Al-Bahrani. Ini syarah Nahjul Balaghah dari perspektif filsafat dan irfan. Sangat luar biasa. Saya membaca berulang kali bagian-bagian yang sangat luar biasa. Saya membaca bagaimana dalam kitab ini Ibn Maysam mensyarahi tentang bagaimana Imam Ali menggambarkan penciptaan Adam yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Di antara gambaran yang disampaikan Imam Ali, kenapa malaikat itu sujud kepada Adam? Karena seluruh malaikat pada hakikatnya Allah tundukkan bagi manusia ini dan bekerja bagi diri manusia ini. Seluruh malaikat itu adalah bagian yang ada pada diri manusia ini, sel-sel manusia, segala apa yang ada di manusia ini, dan Allah tundukkan. Kenapa iblis itu kemudian menentang ketika diciptakan Adam? Karena iblis adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Penggambaran yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, dan disyarahi oleh Ibnu Maysam juga dengan sangat luar biasa. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membicarakan tentang akhlak yang ada pada kitab Nahjul Balaghah ini. Saya ingin mengambil sedikit saja, karena tentu waktu kita ada panjang sekali, kajian-kajian yang mungkin sangat luar biasa, yang mungkin kita perlu di kalangan Ahlul Bait membuat kajian secara rutin dari Nahjul Balaghah ini. Dan di antara perkataan Imam Ali bin Abi Thalib dari Kalimatul Qasirah, dari kalimat-kalimat pendeknya, dari mutiara-mutiara hikmah yang ada pada bagian akhir dari Nahjul Balaghah, Imam Ali mengatakan, wa qala alaihi salam, ala wa inna minal bala'i al-faqah wa asyadu minal faqah maradul badan wa asyadu min maradil badan maradul qalb, ala wa inna min sihatil badan taqwal qalb. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bencana bagi manusia itu adalah kefakiran. Tapi bencana yang lebih berat lagi dari kefakiran itu adalah penyakit yang menimpa tubuh. Dan yang lebih berat lagi bencana yang menimpa manusia itu dari penyakit yang menimpa tubuhnya adalah penyakit yang menimpa hatinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesehatan badan ada satu anugerah, tapi di atas itu adalah ketakwaan hati. Imam Ali menggambarkan dalam konteks ini bahwa bala,
manusia ini sebagaimana Al-Qur'an mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin. Allah menguji kita dengan bala. Bala dalam konteks bahasa Arab sebenarnya adalah satu keadaan yang sesungguhnya tidak kita kehendaki. Sesuatu yang memberatkan kita, menyulitkan kita. Yang sebenarnya kita tidak menginginkan keadaan itu terjadi kepada kita. Allah timpakan kepada kita. Wala nabluwannakum, dari rasa khawatir kita, rasa lapar kita, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta. Beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba yang sabar. Bala ini adalah sesuatu yang alamiah terjadi pada kehidupan manusia ini. Dan Allah menguji kita. Tidak ada manusia yang dalam kehidupan ini mampu melepaskan dirinya dari bala dan bencana ini. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan Allah menimpakan bala itu yang paling berat kepada Rasul dan para nabinya. Kemudian kepada al-ma'sumin alaihimussalam. Setelahnya pada kekasih-kekasih Allah dan orang-orang beriman. Allah timpakan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Semakin banyak bala yang meliputi kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah melaksanakan sholat tahajud, menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah puasa, Allah akan melepaskan bala dari kita. Saksikanlah bahwa para kekasih Allah semakin dekat dengan Allah, semakin berat ujian pada diri mereka. Tetapi Jalaluddin Rumi mengatakan jiwa-jiwa para kekasih Allah itu bagaikan landak. Semakin dipukul, semakin besar dia. Orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, mereka dalam kehidupan ini melewati bala demi bala yang sangat luar biasa. Dan bala, bencana atau kejelekan atau derita yang Allah timpakan yang kita tidak menyukainya adalah kefakiran. Kenapa? Imam Ali mengatakan kadal faqru ayakunal kufran. Kefakiran itu akan menyebabkan kekafiran. Betapa banyak orang yang karena kefakiran mereka menjual keyakinan mereka. Betapa banyak kita saksikan dalam peristiwa Karbala misalnya. Sebagian besar mereka yang terlibat dalam pembantaian Imam Hussein dan keluarga suci Rasulullah SAW adalah fuqara. Mereka dijanjikan hanya dengan segenggam kurma, tapi mereka menjual akhirat mereka hanya untuk segenggam kurma yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ziyad. Betapa fakir mereka. Dan kefakiran itu justru menjatuhkan mereka kepada kekafiran. Kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada Imam Hasan alaihissalam. Ditinggalkan hanya demi mendapatkan kesenangan berada pada pasukan Muawiyah laknatullah alaih. Kita saksikan bagaimana Ja'dah, orang yang tadinya berada dalam kemuliaan yang sangat luar biasa, yang seandainya dia sampai akhir hayatnya dalam keimanan kepada Imam Hasan alaihissalam, maka pastilah dia sudah bergabung dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tapi kemana keadaannya ketika dengan mengharapkan kesenangan yang dijanjikan oleh Muawiyah, dia justru menjual keyakinannya dan membunuh Al-Imam Hasan alaihissalam. Ini betapa kefakiran menyebabkan kekafiran. Al-Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, "Talasu min nawi talabi wahida min hunna tamannal maut,
fakrun mutatabi'un, wa hurmatun fadihah, wa aduun ghalib. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan ada 3 hal yang orang kalau ditimpa 3 hal ini, dia pasti menginginkan kematian, pasti menginginkan hidupnya ini segera selesai di dunia ini. Yang pertama, kefakiran yang tidak pernah berhenti, terus menerus diliputi kefakiran yang luar biasa. Yang kedua, bahwa kemuliaan yang hancur. Dan kita saksikan ada orang yang tadinya dalam keadaan kaya raya, dipuji luar biasa, tiba-tiba kemudian diungkap aibnya oleh Allah, dihancurkan kehidupannya karena dosa dan keburukannya. Orang seperti ini kadang-kadang menginginkan kematian menjadi jalan keluar kehidupannya. Dan yang ketiga, ketika musuh itu menguasai dirinya, dihinakan dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Cobalah kita saksikan misalnya mereka, saudara-saudara kita yang hidup di Palestina, dihinakan luar biasa, diusir begitu saja, rumah mereka diambil, ketika mereka sholat dikeluarkan dari tempat sholat mereka. Orang-orang yang seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, mengatakan bahwa wa'adun ghalib, dia berada dalam kekuasaan musuh. Kematian lebih baik bagi dia dibandingkan dalam keadaan di mana musuh semena-mena pada dirinya. Mengatakan di antara 3 hal itu adalah faqr mutatabi', bahwa ini diliputi oleh kefakiran yang luar biasa. Ada 2 jenis kefakiran tentu saja. Al-faqr mali, kefakiran mal, harta. Ada faqr nafs, dirinya fakir, mentalnya fakir. Ada orang pernah bertanya pada saya, satu kesempatan ketika saya diundang mengisi di radio dulu, orang bertanya, Ustaz, apa taklif kita ketika ada peminta-minta di jalan, sementara kita tahu bahwa kalau kita memberikan sedekah pada mereka, mereka akan tambah menjadi pengemis itu. Dia akan terus menjadi pengemis. Kenapa tidak kita tahan saja kemudahan sedekah itu, sehingga mereka akan berubah kehidupannya ketika mereka tidak mendapatkan. Saya berkata, kefakiran pada orang-orang yang seperti itu bukan karena sekedar harta, tapi bahwa jiwa mereka fakir. Anda mau kasih mereka sedekah atau tidak, mereka tetap akan mengemis. Kenapa? Karena jiwa mereka jiwa yang fakir. Tetapi ketika Anda tidak memberikan sedekah Anda tengah mendidik diri Anda untuk menjadi orang yang bakhil. Ini menjadi satu persoalan sebenarnya. Rasulullah SAW dalam satu doa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan azab kubur. Bukankah bumi ini Allah janjikan justru untuk orang-orang yang beriman? Mestinya orang-orang beriman ini bukan orang-orang yang fakir, baik dalam konteks harta maupun dalam konteks jiwa. Kita perlu menjaga izzah kita, tidak dengan mudah mengadakan tangan meminta kepada seseorang, merendahkan diri kita. Apalagi kita pecinta Ahlul Bait alaihimussalam, punya keagungan, kemuliaan. Kita yang dianjurkan justru kita yang memberi. Kenapa kita memilih hidup untuk meminta? Kenapa kita tidak berusaha untuk memberi? Dalam memberi itu ada kebahagiaan pada hati kita. Betapapun sulit, paling tidak kita memberikan motivasi kepada orang-orang itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sehingga kita tidak berada dalam kesulitan. Yang kedua, Imam Ali mengatakan dalam hadis ini, yang lebih buruk lagi, bala yang lebih jelek lagi, maradul badan, sakit tubuh ini, penyakit yang menimpa kita. Ada orang yang tengah dalam kejayaannya, tiba-tiba penyakit menimpa dirinya, sehingga seluruh hartanya habis terkuras. Ada orang yang karena ditimpa penyakit, anggota keluarganya meninggalkan dirinya dalam kesendirian, dalam kesulitan yang luar biasa. Ada penyakit yang sudah berobat ke sana kemari,
Sehingga kadang-kadang ketika orang dalam keadaan sakit itu, seringkali mereka meragukan Tuhan. Kenapa? Mereka sudah melakukan semuanya. Sudah bersedekah, sudah memberikan kebaikan, berusaha ke sana dan kemari, tapi terus kemudian diuji dengan penyakit yang menderita ini. Dan kita tahu persis bahwa bagaimana kita merasakan kenikmatan sehat itu justru ketika kita sakit. Iqtanam khamsa qabla khams. Rasulullah mengatakan bahwa ingatlah, perhatikanlah 5 hal sebelum 5 hal. Syababuka qabla harmuka. Mudanya kamu sebelum kamu sampai pada usia tua. Kalau sudah usia tua, Pak, macam-macam penyakit datang. Sudah di atas 50 mulai makan amlodipin gitu kan. Gulanya naik. Mau malam Lailatul Qadar, encoknya kambuh misalnya kan. Beragam penyakit. Baru usia 60 mau ibadah yang khusyuk, susah. Dulu kita tinggal menyesali waktu. Kenapa dulu kita tidak gunakan ibadah yang banyak? Baru ketemu Ahlul Bait sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah sih ketemu Ahlul Bait alaihissalam ya. Ternyata sholat tarawihnya 1000 rakaat. Masya Allah. Ya Allah, ini di Ahlul Bait ini kita luar biasa. Dulu saya pertama kali kenal Ahlul Bait, bergabung doa di Palembang di rumah Ustadz Umar Sahab. Pertama kali baca doa kumel, ya Allah, ya doa kapan selesai? Setelahnya ketemu lagi doa Jausan Kabir, Masya Allah. Tapi sekarang ketika sudah ketemu doa Jausan Kabir, doa kumel, doa yang lain ya, jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah udah laku lagi. Wasihatuka qabla saqamik. Rasulullah mengatakan sehat kamu sebelum kamu sakit. Kapan lagi mau beribadah? Mumpung kita sehat. Mau arba'in nanti aja deh, masih sibuk segala macam. Insyaallah mumpung kita sehat, kuat, apa salahnya? Kita tidak pernah tahu kapan kemudian terjadi. Dan salah satu di antara Ibnu Qayyim itu menulis kitab namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Di antaranya lah membayangkan, oh tenang aja nanti kesempatan ketika kamu santai, sudah waktunya luang, ada rezekinya jalan. Pada waktu itu kadang-kadang tidak pernah sampai pada kita. Itu yang selalu dibayangkan oleh iblis. Wa ghinaka qabla faqrika. Kayaknya kamu sebelum kamu fakir. Kalau Anda mau sedekah saat itu. Karena begitu Anda memberikan peluang bagi iblis untuk mempermainkan hati Anda, maka sedekah itu tidak akan pernah terjadi. Kita mau tiba-tiba ketemu orang pengen berilah saat itu. Karena begitu kita tahan, syaitan akan menguasai kita, berpaling hati kita. Oh, dulu dia pernah menipu kamu. Wah, mulai iblis mempermainkan perasaan kita. Oh, dia orang tidak pernah berterima kasih, dibantu juga gitu kan. Hati Anda dari awal sudah ingin memberi dia, berikanlah. Wa firaqika qabla syughlika. Dalam kesendirian kamu sebelum kamu sibuk. Kita ngaji ya, alhamdulillah ada waktu ngaji gitu. Sebelum ketika Anda disibukkan dengan beragam hal, boro-boro mau ngaji, zikir aja nggak sempat. Ada sahabat ikut Ahlul Bait juga, dulu rajin, tapi kemudian setelah itu hilang, entah kemana, ketemu lagi. Ya Allah Ustaz, saya sedang disibukkan oleh dunia ini. Ya karena Anda tidak pernah masukkan akhirat di hati Anda gitu kan. Kan dunia menyibukkan Anda. Saya bilang tidak apa-apa Anda sibuk, tapi uangnya bantulah Ahlul Bait ini, ikhwan ini gitu kan. Sibuklah di dunia ini dengan cari harta, tapi sebagian harta Anda kasih untuk kepentingan dakwah Ahlul Bait gitu. Sudah sibuk pelit lagi, Masya Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wa hayatika qabla mautika. Selalu mengatakan hidup kamu sebelum kamu mati. Kalau udah mati nggak bisa lagi kita. Apa kesempatan ini mumpung masih ada gitu. Nah, wa asyadul maradul badan wa asyadu min maradil badan maradul qalb. Ini yang paling mendasar. Imam Ali mengatakan yang paling berat lagi setelah penyakit terhadap raga kita ini penyakit batin kita, hati kita. Penyakit hati ini berbahaya. Kenapa? Kalau orang sakit badan, ketahuan dia sakit.
merasakan penyakit itu. Tapi ketika penyakit itu datang pada hati kita, kita tidak akan bisa tahu. Bahkan yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang punya penyakit batin ini, kalau dia melakukan perbuatan, mereka mengira perbuatan itu adalah baik. Kenapa Anda begitu? Ya memang harus begitu. Padahal itu keluar sebenarnya dari apa? Penyakit batinnya. Dia marah dengan kata-kata yang kasar. Kenapa Anda kok sampai segitunya gitu? Wajar karena dia begini dan begitu. Dia membela diri, padahal itu keluar dari penyakit batinnya. Dan ini paling berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Dan orang yang terkena penyakit batin ini, dia tidak bisa dinasehati. Sulit. Kecuali itu keluar dari dirinya. Dalam sebuah syariah, qala Shadiq alaihissalam, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, irabul qulub ala arba'an wa. Hati ini ada i'rabnya. I'rab itu dalam bahasa Arab itu apa ya? Ada ini. Wa rafa, wa fata, wa khafat, wa waqaf. Imam Shadiq mengatakan i'rabnya hati itu ada yang rafa itu yang tanda ke atas itu ya. Wa fatha, fatha, wa khafat yang di bawah. Kemudian wa waqaf, mati, berhenti. Farafa al-qalb fi zikrillah. Hati yang terangkat itu karena dia zikir pada Allah. Wa fatul qalb fi ridha anillah. Hati yang fathah itu ketika dia ridha kepada Allah. Wa khafadul qalb fi istighali bi ghairillah. Dan hati yang berada di bawah khafat itu ketika dia sibuk kepada selain Allah. Wa waqaful qalb fi ghiflati anillah. Hati yang mati itu karena kelalaiannya dari Allah. Ala tara anal abda iza zakarallah bitta'zim khalisan irtafa'a kullu hijab kana bainahu wa bainallah min qabla zalik. Ketahuilah kata Imam bahwa seorang hamba yang kemudian zikir kepada Allah dengan ketundukan, dengan ketulusan, maka terangkatlah hatinya itu dan terbentanglah, terlepaslah hijab yang membatasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alamatur rafa' salasa asya, wujudul muwafaqah wa faqadal mukhalafa wa dawamus syauq. Imam mengatakan bahwa tanda hati yang terangkat ke atas itu gitu. Yang pertama bahwa apa? Dia selalu sepakat, selalu tunduk apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tidak ada sedikit pun kemudian mukhalafah, penolakan. Apapun yang kemudian disampaikan Allah, bagi dia itu satu kebaikan dan dia lakukan. Wa dawamus syauq, di hatinya selalu muncul keinginan, kecintaan, kesenangan untuk melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, Pak. Kalau orang hatinya udah mati, ada aja alasannya. Selalu dalam penentangan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamul fath salasa asya. Tanda bahwa hati itu fathah. Jadi dia di bawah rafa, atau dia fathah. Ada 3 salasa asya, at-tawakkal, was-sidq, wal yakin. Yang pertama tawakal kepada Allah. Yang kedua bahwa dia membenarkan Allah dan yakin kepada Allah. Kalau kita ada masalah, kita masih berkata bahwa apa? Tenang aja, insyaallah ada jalan keluarnya. Ada Allah yang menjaga kita. Kita berusaha, insyaallah kalau ini benar, Allah akan membantu kita. Betapapun sulit kehidupan dan persoalan dihadapi seorang mukmin, kalau hatinya itu masih fathah, dia masih yakin pada Allah. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, kadang-kadang dia sudah tawakal pada Allah. Saya pernah mengalami, Pak, satu kondisi pesawat, saya 2 kali, satu pesawat jatuh pernah di dalam pesawat dulu di Pekanbaru, dan yang kedua ketika kita hendak landing di Teheran, tiba-tiba dari Mashhad, tiba-tiba pesawat itu dihempas oleh badai salju, naik terhempas ke atas lagi, padahal sudah mau landing, luar biasa, digoncang luar biasa. Saat itu saya berpikir, mau apa lagi ini? Saya hanya berpikir, ya Allah, ini akhir hidup saya di sini. Saya sudah baca syahadat, baca sampaikan salam pada Rasulullah al-Ma'sumin, dan tinggal kemudian merasakan mati ini seperti apa sih rasanya gitu. Mau apa lagi kita? Tidak ada jalan keluar, mau kabur tidak bisa, Pak, gitu kan. Dalam pesawat mau lari juga mau kemana? Dalam pesawat berguncang-guncang luar biasa sehingga tidak bisa, mau dari Mehrabat mau landing di Khomeini pun tidak bisa, akhirnya kita ke Isfahan.
goncangan yang luar biasa, pesawat terpental ke sana kemari karena badai salju. Luar biasa Pak perasaannya. Ya takut mati juga sih. Tapi ya mau apa lagi udah. Artinya ketika kita, ya mudah-mudahan kita menunjukkan bahwa pada saat itu mungkin hati masih terhubung pada Allah, dan kita serahkan diri pada Allah. Mau apa? Jangankan di situ Pak, tempat tidur aja betapa banyak orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Betapa banyak orang yang masih muda bersama dengan kita dalam sehat walafiat, tiba-tiba kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara seorang mukmin, ya dia tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, pada akhirnya dia sudah berusaha untuk melakukan hal yang baik. Wa alamatul khafadus salasa asya al-ujub wa riya wal hirs. Dan 3 hal tanda bahwa hati itu sudah berada di bawah apa? Yang pertama adalah ujub. Ujub itu apa? Berbangga terhadap diri kita ini. Ujub kita punya ini, ujub punya itu dan sebagainya. Bahkan ujub pada ibadah kita, hati-hati juga. Oh ya Allah, alhamdulillah ini sudah, dosa saya sudah habis selesai karena saya menghidupkan malam qadar. Kita sudah merasa bangga, padahal hati-hati itu jebakan setan juga gitu. Bahwa kita merasa, Imam selalu menyampaikan, mengajarkan kepada kita untuk merasa bahwa diri kita ini paling lemah. Kita yang orang yang berilmu, bukankah Al-Quran mengatakan faqul ilmi alim, di atas orang berilmu ada yang maha alim. Tidak ada apa-apanya ilmu Anda itu. Kita lihat orang lain lebih berilmu dari kita, lebih saleh. Karena itu salah satu di antara nasihat Imam Khomeini rahmatullah alaih, dalam urusan dunia kamu, lihatlah orang yang di bawah kamu, orang yang fakir. Betapa banyak orang yang tidak sebahagia kita, betapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti kita, betapa banyak yang hidupnya penuh dengan kesulitan, hidupnya bukan untuk yang sekarang dan akan datang, tapi hidupnya untuk membiayai yang sudah lewat, bayar hutang-hutangnya dan sebagainya. Dalam urusan akhirat kamu, lihatlah orang yang lebih soleh dari kamu. Itu nasihat Imam Khomeini. Di antara 10 nasihat Imam Khomeini. Tapi banyak orang yang lebih soleh dari kita, ibadahnya Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau umroh Pak, ada bagian itu di depan dari makam Nabi itu antara perbatasan ada karpet di situ dan lantai Pak. Biasanya di situ para pecinta Ahlul Bait sholatnya di sana. Lihat ada anak muda, terus Pak, luar biasa. Saya tidak tahu dia dari mana. Yang jelas bahwa dia Syiah, pencinta Ahlul Bait. Tapi sholatnya banyak, luar biasa. Selama saya di situ dia terus tidak berhenti sholat, tidak mempedulikan apapun. Malah betapa anak muda yang masih kemudian dia melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa. Sementara kita udah bau tanah, sholat sunan aja malasnya minta ampun. Gitu kan. Ini kita harus malu dengan yang seperti itu kan. Imam Khomeini menyatakan dalam hal ibadah lihat orang yang di atas kamu gitu. Kemudian wa alamatul waqaf salasa asya zawalu halawa ta'ah wa adamu mararal ma'siyah wal tibasu ilmil halal bil haram. Dan kalau hati itu sudah mati, kata Imam Ja'far, tandanya 3. Hilang kenikmatan dalam ibadah itu. Zawalu halawatu ta'ah. Ibadah itu tidak lagi nikmat, bahkan membosankan kita, membuat kita jenuh. Kita hanya sholat kalau dilihat orang. Orang-orang yang hatinya kehusyuk kepada Allah, ibadah yang dilakukan itu memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan kenikmatan. Kemudian bahwa ada mararah al-maksiyah, dia tidak peduli lagi memaksiat atau tidak ini. Apapun kemudian dia lakukan demi kepentingan kenikmatan yang ingin dia dapatkan. Wal tibasul ilmi halal bil haram, bahkan dia tertutupi antara yang halal dan haram. Mencari yang haram aja susah gitu kan, apalagi mau bicara tentang yang halal. Orang kalau sudah berpikir begini, itu menunjukkan bahwa apa? Hatinya sudah mati. Dan orang yang seperti ini, kalau hati itu sudah mati, maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa likulli ibnu adam lahu nuqtatul bayda. Faiza aznaba faqad zaharat min tilkal bayda as-sauda. Faman taba fazalat zalika bayda. Faman aznaba faqad ghalazat tilkal bayda bis-sauda fala yarju minhu khairan abada. Imam Ali Zainuddin mengatakan bahwa setiap anak Adam itu pada dirinya ada titik berwarna putih. Kalau kemudian dia berlaku dosa, maka keluar titik hitam darinya. Tapi kalau dia terus melakukan dosa, dia bertobat, hilang titik hitam itu.
Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa, tertutuplah titik putih itu dengan titik hitam. Orang yang seperti ini jangan pernah harapkan kebaikan selama-lamanya. Imam Ali Zainal mengatakan begitu. Kenapa? Ini qalbul makhtum, kata Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim ghishawah walahum azabun alim. Orang yang telah dikunci hatinya, maka pendengarannya sudah tidak lagi berfungsi, pandangannya, hatinya tidak lagi, kemudian apapun yang dia lakukan, semua bukan karena kebaikannya, bukan karena menginginkan kebaikan, tapi ada maksud di balik itu, untuk kepentingan dirinya. Karena itu mengatakan jangan harapkan orang seperti ini kebaikan selama-lamanya. Karena itu yang berpikir bahwa kemudian ada satu pernyataan menarik. Saya dengar bahwa ada seorang pejuang berkata, dia masuk dalam list di antara kemudian orang-orang yang dibenci oleh Amerika dan masuk dalam blacklist. Dia berkata, itu menandakan bahwa kemuliaan bagi kami. Karena dengan dibenci oleh musuh agama, musuh umat ini, musuh kemanusiaan, menunjukkan bahwa posisi kita berada dalam posisi yang benar. Jadi orang apapun yang dilakukan, perbuatan-perbuatan baik orang yang sudah mati hatinya ini, itu pasti dalam tujuan yang buruk. Zahiruhum, zahirnya aja yang baik. Orang-orang seperti ini kan zahiruhum insan, batinuhum hewan. Zahirnya manusia, tapi dalamnya binatang sebenarnya. Syaitan. Kal'an'am bal hum adhal, seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Ada yang qalbul marid, kata Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka ada penyakit, ada hasadnya, hikitnya, takaburnya, ada kebenciannya, ada kemudian kemalasannya, ada penyakit hati itu dengkinya misalnya dan sebagainya. Penyakit-penyakit batin ini kalau dibiarkan, Allah mengatakan apa? Kami tambahkan penyakit itu, tambah parah. Dan karena itulah kenapa kita pentingnya kemudian melihat diri kita. Setiap kita ini punya penyakit. Jangan berpikir bahwa kita sudah terbebas dari penyakit itu, tidak. Di dalam batin kita, kita harus sadari bahwa kita sendiri, masing-masing kita pasti ada penyakit batinnya. Entah besar atau kecil, entah lemah atau kuat, entah satu atau banyak. Dan kita harus menyadari itu. Kita harus tahu keburukan kita itu di mana. Dan hanya kita yang mampu menasihati diri kita. Jangan harapkan bahwa orang yang sudah diliputi oleh penyakit ini bisa dinasihati orang lain kalau dirinya tidak menasihati dirinya sendiri. Ini kalau hati yang sudah marid ya. Ada hati yang keras, mengeras. Al-Quran mengatakan bahwa summa qasar qulubum ba'da zalikal hijaru aw asyadul qaswa. Hati mereka itu keras, bahkan lebih keras lagi dari batu. Bayangkan bahwa bagaimana misalnya orang-orang yang hatinya sudah keras itu, mereka melakukan keburukan itu menjadi sesuatu yang ringan. Binatang aja tidak mungkin melakukan keburukan seperti itu. Orang yang kemudian memutilasi istrinya, membuang kemudian jasad istrinya itu di tol misalnya. Betapa orang seperti ini sudah mati hatinya. Kalau manusia sudah berada dalam keadaan seperti itu, mereka lebih buruk dari binatang, lebih buruk dari setan. Dan kemudian ada hati yang kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa hati yang mulai khusyuk. Alam yanil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi kamu untuk hatinya itu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kemudian hati orang yang hidup itu adalah qalbus salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbi salim. Pada hari hati itu harta dan tidak lagi bermanfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sudah tunduk, hati yang sudah terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min sihatil badan, sehat badan ini adalah satu nikmat, tapi yang paling mendasar dari kenikmatan itu apa? Taqwal qulub. Hati yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam mengatakan bahwa orang yang hatinya kemudian betul-betul dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini hati yang takwa. Walibasu taqwa zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu adalah sebaik-baik pakaian. Ini nasihat Imam Ali kepada kita semua, Pak, bahwa diri kita ini ada diri zahir kita. Ya, kita perhatikan diri zahir kita ini, tapi tujuan kita untuk memperbaiki zahir kita supaya kuat, supaya batin kita ini menjadi lebih baik, supaya ibadah kita menjadi lebih meningkat,
supaya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Dalam kitab Qalbus Salim, Ayatullah Dasugib itu menukil satu kisah yang menarik. Dia mengisahkan tentang Malik bin Dinar. Ada orang tanya pada Malik bin Dinar, "Wahai Malik, kenapa engkau kemudian berubah dari keadaan kehidupanmu yang buruk selama ini, tapi menjadi orang yang soleh?" Malik bercerita bahwa dahulu aku punya seorang anak perempuan. Aku melakukan segala keburukan. Tapi kemudian ketika aku mendapatkan anak perempuan itu, aku merubah kehidupanku. Aku mencintai anak ini. Setiap hari aku bermain dengan dia, dan dia memenuhi rasa cintaku di dalam hatiku ini, dan aku selalu merindukannya. Setiap aku pulang ke rumah, yang aku cari adalah anak perempuanku ini. Aku bermain dengan dia, merindukan dia, dan sampai pada usia 2 tahun dalam keadaan lucu-lucunya, tiba-tiba dia menderita sakit dan meninggal dunia. Sehingga aku terhempas pada kehidupanku, dan aku kembali pada keburukan yang aku lakukan. Sampai satu saat aku kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba aku ditarik pada satu tempat. Aku terjaga, satu tempat yang asing yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Aku bingung tempat apa ini. Tapi sebelum selesai kebingungan itu, aku merasakan ada suara di belakang kepalaku, dan aku saksikan ada seekor ular begitu besarnya hendak menerkam diriku. Aku lari. Tapi kemanapun aku lari, ular itu terus mengejar diriku sampai aku bertemu dengan orang tua. Dan aku minta tolong pada orang tua itu agar dibantu menghalangi ular ini. Aku ketakutan luar biasa. Orang tua itu berkata, "Aku sudah tua, tidak mungkin memberikan pertolongan padamu. Cobalah ke balik bukit itu." Dan aku lari ke balik bukit yang ditujukannya itu. Dan ketika aku sampai di kaki bukit itu, aku saksikan tiba-tiba anak-anak kecil keluar dari bukit itu, membawa batu-batuan dan melempari ular itu. Sehingga sampai ular itu meninggalkan diriku. Dan di antara anak itu, aku menyaksikan anakku yang telah meninggal dunia. Aku lari, menciumi dia dengan penuh kerinduan, menangis. Dan aku bertanya padanya, "Sedang apa engkau di sini?" Anakku itu berkata, "Kami adalah anak-anak orang beriman yang meninggal dunia ketika kecil. Kami ingin menantikan untuk mendapatkan kesempatan memberikan pertolongan kepada kedua orang tua kami." Siapa ular tadi? Ular itu adalah perbuatan burukmu yang begitu banyak, sehingga begitu besar dan tidak menghancurkan dirimu. Siapa orang tua yang kau temui tadi? Dia adalah amal baikmu, tapi begitu sedikit sehingga tidak mampu memberikan pertolongan untukmu. Kemudian anakku membaca ayat Al-Quran dengan sangat fasih. "Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah." Belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hatinya untuk mengingat Allah. Ini nasihat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pada kita. Dan ini adalah malam duka cita sosok yang sangat luar biasa, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak satu pun orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah, menggantikan tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang melindungi putri terkasih dari Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari dirinya lah muncul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam ditegakkan dengan pedangnya. La fata illa Ali wala saif illa Zulfiqar. Dialah yang berdiri tegak ketika seluruh sahabat meninggalkan Rasulullah di perang Uhud. Tapi kita saksikan apa yang terjadi kepada Amirul Mukminin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikhianati, ia diseret bagaikan menyeret. Kita saksikan bahwa Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kepada seluruh umatnya, "Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah." Masih terngiang jelas kemudian perkataan Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh umat ini kepada Imam Ali bin Abi Thalib? Mereka tendang kemudian rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lihatlah apa yang terjadi kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Lihatlah anak-anak yatim di Kufah.
malam pintu mereka diketuk. Kita saksikan dalam sujudnya yang khusyuk, ketika mengimami sholat subuh, mendaki tubuhnya menebas leher Imam Ali, darah mengalir segar. Ya Allah, Engkau saksikan perlakuan umat ini kepada keluarga Rasulullah. Ya Allah, Engkau saksikan. Ya Rasulullah, Engkau saksikan perlakuan umatmu kepada kekasih Ali bin Abi Thalib. Ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Assalamualaikum ya wasi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.